Halo, namaku Edlin Felicia Darmawan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam penerapan action di Selenium. Di mana pertama kita lihat bahwa study case-nya itu kita ingin melakukan hover di suatu image. Jadi ini merupakan websitenya yang ingin dilakukan testing, dan ini merupakan objek yang mau kita tes. Jadi kita mau ngetes yang ini. Kalau pas di hover itu keluar name sama dengan user 1. Nah, lalu kita lihat di sini kodenya. Testingnya itu kita mencari dulu elemen dengan link text itu hovers. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di inspect, maka di sini tuh maksudnya yang tadi yang di link hovers, di link yang pertama yang internet hero ku app, di sini kan terlihat bahwa yang tag LI ini ada tag A-nya itu memiliki kata-kata hovers. Nah, ini nanti kita minta sistemnya buat klik kata-kata hovers ini. Kita klik untuk menuju ke halaman ini. Lalu ini merupakan blok kode yang ini. Kemudian blok kode selanjutnya itu kita mau menghover di first pick. First pick itu kita menggunakan find element dengan by expect. Ini path-nya untuk menuju ke gambar yang kita tuju. Ini kan gambar yang kita tuju ini, yang dimana memiliki class figure, yang di dalam div dengan class figure ini ada image, ada tag image. Di sini pertama kita lihat terlebih dahulu bahwa div figure ini tuh berada di dalam div yang memiliki class example. Dimana makanya saya buat seperti ini, div dengan class example, yang di dalam div class example ini ada kita ambil div yang pertama. Div yang pertama itu div figure ini. Lalu kita ambil image, tag image yang pertama, img yang pertama. Makanya kita ngambil yang ini. Seperti itu. Kemudian setelah diambil elemennya, maka kita menggunakan actions, class actions untuk kita bisa hover. Kemudian untuk memastikan apakah captionnya itu sudah muncul atau belum gitu, atau muncul dengan tulisan name.2 user 1, itu kita pilih dulu untuk elemennya kan berarti elemen caption first pick. Caption first pick-nya itu kalau misalnya kita klik di sini tuh ada div fig caption yang isinya tag H5 name.2 user. Nah, kita mau mengambil elemen tag H5 ini, maka kita menggunakan web element dengan find element by expect. By expect-nya itu dengan kita ngambil div yang memiliki class fig caption dan kita ambil untuk tag H5. Nah, kita cocokkan apakah tag H5 itu memiliki nilai berupa name.2 user seperti yang kita ekspektasikan atau tidak. Makanya kita menggunakan assert equals. Kalau misalnya kita jalankan seperti ini, akan kebuka Windows-nya, lalu akan dipilih dan memilih ke halaman hovers. Kenapa tiba-tiba mati? Karena saya menerapkan after each, yang dimana after each-nya itu nanti Chrome-nya itu bakal ketutup sendiri setelah selesai di testing, dan setiap testing maka saya akan memanggil untuk Chrome driver-nya untuk nantinya bisa masuk ke URL ini. Jadi karena setiap testingnya itu pasti masuk ke dalam URL ini, maka saya menggunakan before each. Lalu masuk ke DD test. DD test itu maksudnya drag and drop. Drag and drop test ini kita seperti yang di awal. Jadi pertama masuk ke dalam sini halaman ini dulu, lalu ambil untuk yang memiliki teks berupa drag and drop. Yang memiliki teks berupa drag and drop itu ada di sebelah sini.
Lalu di sini ada tulisan drag and drop. Karena ini cuma satu, makanya saya menggunakan link, saya menggunakan by link text. Karena tulisan drag and drop itu cuma ada di satu tempat saja. Lalu saya klik, lalu saya terapkan untuk action klik. Setelah diklik, maka akan menuju ke bagian seperti ini, halaman ini. Lalu setelah menuju ke halaman tersebut, maka kita tentukan dulu elemen pertama apa. Elemen pertama itu kolom A. Oh, di sini ada kolom A. Sebentar. Di sini tuh ada kolom A, ID kolom A. Lalu di sini juga ada div dengan ID kolom B. Kalau misalnya kita melakukan drag and drop seperti ini, maka kalau misalnya saat di inspect, maka div ini tuh masih memiliki ID kolom A, bukan ID kolom B. Jadi yang berubah itu di dalam div-nya, yaitu berupa tag header-nya. Kemudian yang di sini juga, yang di box kedua masih tulisannya ID kolom B, tapi yang berubah cuma tag header-nya doang. Berarti tujuan dari tes ini kita membuktikan apakah div dengan ID kolom A itu memiliki header B atau tidak, memiliki nilai tag header berupa B atau tidak, yang artinya apakah ke swap atau tidak, ke tukar atau enggak. Maka dari itu saya ambil dulu elemen first box, yang sebelumnya kan first box-nya itu merupakan merupakan box A, lalu second box-nya itu div dengan ID kolom B. Lalu seperti ini, saya ingin box pertama di drag and drop ke box yang kedua, makanya saya menggunakan kode seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mengecek apakah headernya itu ketukar, header di div kolom A itu headernya B, di div kolom B itu headernya A, itu kita cek. Pertama kita ambil dulu nih caption first box-nya, lalu kita ambil caption untuk second box-nya. Seperti ini, saya menggunakan expand karena di sini tuh ada menggunakan pad karena di headernya itu nggak ada ID sama sekali. Jadi saya menggunakan pad karena juga di dalam div itu nggak ada elemen-elemen lainnya selain header, jadi padnya itu cukup singkat. Lalu di sini tuh saya menggunakan assert equals. Jadi apakah caption atau header di yang pertama, di div yang pertama itu B, dan apakah header di div kedua itu adalah A, seperti ini. Apakah header di div yang pertama di div kolom A itu adalah B, dan apakah header di div kolom B itu adalah A, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat, nah, makanya testingnya berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam key presses. Key presses itu terletak di bagian sini. Key presses. Nah, sama seperti yang link-link lainnya, saya menggunakan by link text karena key presses cuma ada satu link doang, satu bagian doang. Setelah diklik, makanya masuk ke sini. Setelah diklik, kalau misalnya secara manual, maka kita cuma masukkan atau key press untuk shift saja. Kita di sini tujuannya untuk testing apakah kalau kita klik key di keyboard itu shift, apakah muncul seperti ini atau tidak. Lalu kita cek. Di sini saya menggunakan class action, lalu saya menggunakan key down shift. Jadi sistemnya itu disuruh untuk klik di keyboardnya itu berupa shift. Lalu kita ngecek nih apakah elemen resultnya itu yang ini. Elemen resultnya yang ini dengan ID result. Karena ada ID, makanya saya find element by ID itu sama dengan you entered _2 shift. Makanya saya menggunakan assert equals di sini. Saya mau mengetahui apakah hasilnya setelah saya key press shift, apakah hasilnya itu you entered shift atau tidak. Jadi seperti ini.
Lalu saya coba jalankan di sini. Nah, ternyata benar. Ternyata semua tes itu pass. Kalaupun saya jalankan dari kelas induknya, maka semuanya akan pass. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya menuju ke studi case yang lainnya. Dimana studi case yang lainnya itu kita akan menggunakan link berikut dari Chrome. Jadi linknya itu menuju ke sini. Kemudian dimana untuk menuju ke link tersebut itu menggunakan before each. Walaupun ini tesnya cuma satu, tapi saya menggunakan before each aja biar lebih enak dilihat aja. Kemudian ada after each, agar setiap selesai tes maka akan diakhiri drivernya. Kemudian masuk ke testingnya. Testing pertama itu kita akan menuju ke test case 1 untuk register user. Jadi untuk panduannya, pertama kita klik ini. Setelah klik ini akan muncul drop down-nya seperti ini. Lalu dimana untuk memunculkan drop down-nya maka menggunakan kode sebagai berikut. Link text, saya menggunakan link text karena cuma satu test case yang bernama register user ini. Kita coba tes register user. Ini cuma satu. Yang kedua itu ada with existing email. Berarti kita menggunakan register user aja. Makanya di sini itu ada tulisan by link text karena test case 1.2 register user itu cuma ada satu. Kemudian setelah diklik, maka saya menggunakan WebDriver wait karena sebelum itu saya coba kalau misalnya ada beberapa dijalankan tesnya itu gagal. Ada waktu yang dimana pas tesnya itu dijalankan ternyata berhasil. Nah, itu kan agak rancu ya. Jadinya perlu untuk menggunakan WebDriver wait yang di sini itu menunggu setelah setelah dropdown-nya itu terlihat, maka baru melanjutkan ke step selanjutnya atau action selanjutnya. Maka di sini tuh menggunakan wait. Kemudian wait apa sih? Wait untuk collapse satunya itu muncul. Collapse ID 1 itu tuh sebentar. Collapse ID 1 ini merupakan collapse ID 1. Jadi kalau ininya div dengan ID collapse 1 itu sudah muncul, maka baru melanjutkan ke action selanjutnya. Kemudian jadi tunggu hingga ini yang muncul, baru nanti klik untuk tag A-nya. Dimana tag A-nya itu berupa tag A-nya itu di sini. Oke. Di dalam LI ini. Jadi tag A-nya di dalam sini. Kenapa walaupun pakai expect itu tidak beruntutan, kan harusnya kan div UL baru LI baru A. Kenapa ini nggak berurutan? Ini merupakan salah satu shortcut. Jadi apapun elemen yang memiliki ID collapse 1 bakal selanjutnya mengakses tag A seperti itu. Jadi kita mau mengakses tag A di elemen apapun yang memiliki ID collapse 1. Setelah diklik tag A-nya, setelah diklik link ininya, maka akan menuju ke bagian elemen yang memiliki partial link text atau sebagian teksnya itu ada mengandung kata sign up. Jadi setelah klik ini, setelah klik automationexercise.com, maka kita akan menuju ke sini, ke yang ada tulisannya sign up atau login. Karena tulisan sign up atau login ini cuma ada satu aja, kita coba buktikan sign up. Oke, ini berarti yang di sini sign up atau login itu cuma di situ doang. Makanya
saya menggunakan partial link text. Lalu setelah dapat elemennya, maka kita klik untuk bagian sign up atau login ini. Setelah diklik, kemudian di sini itu kita akan mencari bagian dengan tag input dengan atribut tipe text. Jadi seperti ini. Ini sebentar. Saya lanjutkan jelaskan terlebih dahulu. Kemudian setelah dapat elemen input ini, maka diisi Adeline. Kemudian kita cari lagi nih elemen untuk mengisi email, yaitu dengan tag input dan type memiliki atribut type email. Setelah dapat elemennya, diisi Adeline e-nya 2 @gmail.com. Seperti itu. Lalu lanjut terlebih dahulu. Kenapa menggunakan expect? Karena yang miliki atribut action sama dengan sign up itu cuma ada satu elemen. Makanya bisa langsung di stated seperti ini menggunakan expect. Kemudian menuju ke bagian button sign up. Setelah diisi di input name-nya, di input emailnya, maka kita akan mencari elemen untuk klik button sign up-nya. Setelah diklik maka akan menuju ke bagian tampilan form. Jadi ada form yang isinya title, password, days, dan lain sebagainya, yang dimana pertama kita akan mengisi untuk title-nya terlebih dahulu. Jadi title-nya itu sebentar, ini berarti belum bisa untuk websitenya. Kita lanjut lagi ke kodenya. Berarti title-nya itu dimana untuk bagian title isinya itu ada Mr. ataupun Mrs. Jadi dimana bentuknya itu merupakan radio button yang bisa kita pilih salah satu. Ada 2 radio button yang dimana saya memilih radio button yang kedua, yaitu ID_gender 2. Dimana ID_gender 2 ini itu tuh unik, jadinya saya menggunakan by ID. Kemudian setelah diisi untuk title-nya, maka diisi untuk password-nya. Dimana kita akan mengambil dulu elemen untuk field untuk password-nya, karena ada ID saya menggunakan by ID. Lalu saya masukkan untuk password-nya berupa ABC 1234. Lalu ada inputan untuk mengisi days, month, dan juga year. Dimana sama seperti inputan lainnya, harus diambil dulu untuk elemen yang berfungsi untuk mengisi bagian days, dimana untuk days, month, dan juga year itu bentuknya drop down. Jadi bisa dipilih untuk jadi ada pilihannya. Lalu setelah diambil elemennya, kita masukkan ke class select agar nantinya bisa menggunakan action-action di kelas tersebut, yang salah satunya merupakan action select by value, dimana select by value ini tuh salah satunya itu ada value-nya itu bernilai 1. Sementara untuk month ada select by value-nya itu 6. Lalu untuk year select by value-nya itu 2019. Kemudian setelah kita mengisi untuk field-nya dan juga drop down-nya untuk days, month, dan juga year, nanti di bawah form itu, di tengah-tengah form itu ada checkbox untuk mencentang apakah mau mendapatkan newsletter dan juga offer atau tidak. Dan di sini itu kita akan memilih terlebih dahulu untuk kotak checkbox-nya yang bakal kita klik, termasuk juga offers-nya. Lalu setelah dipilih elemennya, maka kita akan klik menggunakan action click. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada field untuk first name, last name, yang di sini tuh kita ngambil dulu untuk elemen first name dan juga last name-nya, karena ada ID-nya, maka saya menggunakan ID by ID. Lalu saya isi untuk field first name-nya berupa Adeline dan last name-nya berupa Darmawan. Kemudian di sini ada field untuk mengisi company-nya di mana sih. Nah, kita select dulu untuk elemen company-nya. Karena ada elemen tersebut menggunakan ID, maka menggunakan by ID, lalu diisi dengan UGM.
Selanjutnya ada elemen address 1 dan juga address 2, sama seperti company, kita select terlebih dahulu untuk elemennya, lalu kita isi untuk nilainya. Selanjutnya ada bagian country. Bagian country ini tuh sama seperti yang days, month, dan juga year, dia merupakan drop down. Jadi kita harus select dulu untuk bagian drop down-nya, lalu kita masukkan ke dalam class select agar nantinya kita bisa menggunakan action select by value. Yang di sini tuh saya milih value berupa India. Nanti bakal secara otomatis sistem akan memilih pilihan atau anak-anak drop down-nya itu berupa yang miliki value India ini. Selanjutnya ada field untuk state, city, dan juga zip code serta mobile number. Jadi karena fieldnya itu berupa free text, maka kita menggunakan find element terlebih dahulu menggunakan by ID. Karena setiap fieldnya ini kebetulan ada ID-ID-nya, maka menggunakan by ID, lalu kita isi untuk value-nya sebagai berikut. Lalu setelah diisi formnya, kita klik button untuk submit, untuk continue maksudnya. Jadi ada continue button di bawah, lalu kita klik untuk button tersebut. Kita select terlebih dahulu untuk buttonnya di mana sih? Oh, karena di button tersebut gak ada ID-nya, maka kita menggunakan tag name saja, karena di dalam form tersebut hanya ada satu button doang yang memiliki tag button. Makanya saya menggunakan tag name. Lalu lanjut, saya akan beri gambaran setelah klik button continue ini tuh kita akan diberikan halaman. Jadi di halaman tersebut itu menunjukkan bahwa email tersebut tuh sudah aktif. Email yang kita daftarkan itu sudah aktif, kita sudah memiliki akun. Lalu kita klik continue lagi. Setelah klik continue lagi, nanti akan masuk ke bagian halaman home, dimana halaman home tersebut itu akan ditampilkan salah satu button atau salah satu navigation link yang dimana terletak di navigation bar yang berisi delete account. Jadi di sana itu kalau akun kita sudah terdaftar, maka ada opsi untuk delete account atau sign out seperti itu. Yang dimana untuk button tersebut atau navigation link tersebut hanya yang memiliki kata delete itu hanya cuma satu. Jadinya saya menggunakan partial link text. Kemudian setelah kita dapatkan elemennya, kita akan klik untuk menghapus akun kita atau sign out. Kemudian setelah terhapus, maka nanti akan muncul di halaman tersebut itu akan menampilkan bahwa akun kita itu sudah delete atau kita artinya udah sign out gitu. Setelah ada notifikasi seperti itu atau pemberitahuan seperti itu, maka ada button continue untuk nantinya kita bisa keluar. Makanya kita ngambil elemen button continue dengan kelas yang button tersebut itu terletak di elemen yang memiliki kelas pull right. Lalu setelah kita dapat buttonnya, maka kita klik. Jadi seperti itu, intinya itu kita menuju ke halaman utama, lalu ada tombol sign up atau login, kita klik, kemudian kita isi untuk nama dan juga emailnya. Setelah kita isi nama dan juga emailnya, maka akan masuk ke dalam form yang isinya ada title, kemudian ada password, kemudian ada select days, month, dan juga year. Lalu di situ juga ada checkbox untuk newsletter dan juga offers. Lalu ada field untuk mengisi first name, last name, company, address 1 dan juga address 2. Lalu ada drop down juga untuk milih country. Selanjutnya juga ada free text untuk mengisi state, city, zip code, dan juga nomor telepon. Lalu setelah semua field atau select drop down-nya terisi, maka kita akan klik continue, button continue, yang nantinya akan menuju ke halaman utama. Setelah menuju ke halaman utama, maka kita akan menuju ke elemen untuk sign out. Jadi setelah kita daftar, kita sign out. Setelah sign out, maka kita klik continue pada halaman yang menampilkan bahwa kita sudah berhasil sign out.
Kemudian di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk bedah beberapa satu-satu. Jadi di sini tuh kita coba inspeksi, dimana ini merupakan salah satu tag A yang digunakan. Jadi yang ini by expat ini akan menuju ke tag ini, ke tag A ini. Kemudian setelah diklik akan masuk ke dalam sini yang nantinya akan masuk ke login dan sign up yang sini, login dan juga sign up. Saya menggunakan partial link text karena cukup panjang untuk tulisan ini, tulisan sign up atau juga login. Kemudian setelah diklik maka akan masuk ke dalam sini, lalu akan saya ambil untuk elemen name dan juga emailnya. Lalu setelah itu setelah misalnya kita ambil name dan juga emailnya, kita sign up, kita klik sign up, klik sign up. Lalu kita coba terlebih dahulu untuk lalu masuk ke dalam form. Di sini yang saya seperti bilang ada title, ada name, lalu ada password. Yang diisi berarti title doang, password, date of birth, ada day, month, dan juga year. Di sini ada checkboxnya untuk newsletter dan juga offer. Lalu ada first name, last name, company, address 1 dan juga address 2, country yang di sini juga terdiri dari drop down. Saya pilih India. Ini yang merupakan, jadi value itu kenapa saya ngambil select by value, di ini merupakan select by value. Kalau misalnya pakai select by value akan menuju ke sini, value sama dengan India. Nanti akan dicek mana value yang nilainya itu India. Lalu di sini ada state, city, dan juga zip code dan juga number. Nanti bakal diisi. Coba saya isi dengan ngasal terlebih dahulu. Lalu kita klik create account. Maksudnya jadi button sign up ini itu maksudnya create account, maka menuju ke create account, akan menuju ke sini. Lalu kita klik continue, maka dari itu di sini tadi untuk button continue, button create account itu yang ini, kemudian button continue itu yang ini. Kemudian setelah di continue akan masuk ke dalam home. Lalu di sini ada delete account, kita akan pilih ini, pilih A ini, kita klik. Lalu akan muncul seperti ini, akun deleted. Lalu kita akan klik button continue yang berada di halaman ini, kita klik. Dan itu merupakan testingnya, proses testingnya. Maka kita akan coba terlebih dahulu. Untuk automation testnya. Jadi itu merupakan automation testnya. Dan sekian dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.